Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kami ingin presentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami tentang negara dan konstitusi. Sebelumnya, kami perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Anita Lia Tantri dengan NIM 17016200048. Yang kedua ada saya sendiri Hana Nabila dengan NIM 17016200004. Yang ketiga ada Safira Nuruliza dengan NIM 17016200134. Yang keempat ada Sinta Nauli dengan NIM 17016200046. Yang kelima ada Quratul Aini dengan NIM 17016200056. Dan yang terakhir ada Wanda Nur Fadila dengan NIM 17016200062. Selanjutnya saya akan membahas yang pertama kali adalah rangkuman bab 3. Yang pertama adalah negara. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan kelompok atau beberapa kelompok masyarakat. Negara menetapkan cara-cara dan batasan-batasan sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan, atau asosiasi. Selanjutnya ada asal mula terbentuknya suatu negara. Asal mula terbentuknya suatu negara ini memiliki 3 teori. Yang pertama ada teori perjanjian masyarakat. Pada teori perjanjian masyarakat ini berangkat dari keadaan sebelum terbentuknya suatu negara. Manusia dalam keadaan alamiah atau belum ada keteraturan dan perdamaian. Terjadi keadaan yang disebut oleh Thomas Hobbes bellum omnium contra omnes, atau manusia melawan manusia melawan kelompok manusia, dan kelompok manusia melawan kelompok manusia. Untuk terjadinya perdamaian manusia mengadakan perjanjian yang disebut dengan perjanjian masyarakat, sehingga terbentuk masyarakat dan terbentuknya suatu negara. Yang kedua ada teori ketuhanan. Dasar pemikiran teori ini adalah suatu kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada atau terjadi di alam semesta ini adalah semuanya kehendak Tuhan. Dengan demikian, negara, penguasa, dan kekuasaan terjadi atas kehendak Tuhan. Yang ketiga ada teori kekuatan. Menurut teori ini, negara terbentuk karena adanya kekuasaan, sedangkan kekuasaan berasal dari mereka-mereka yang paling kuat dan berkuasa, sehingga dengan demikian negara terjadi karena adanya orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan yang menaklukkan yang lemah. Selanjutnya ada unsur, tujuan, sifat, fungsi, bentuk, dan elemen kekuatan negara. Yang pertama ada unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara ini meliputi wilayah, penduduk, pemerintahan, kedaulatan, kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan semua cara atau termasuk paksaan yang tersedia dan pengakuan dari negara lain. Yang kedua, tujuan negara. Tujuan umum negara Indonesia adalah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga ada sifat negara. Sifat negara ini yang pertama ada memaksa. Memaksa artinya mempunyai kekuatan untuk memaksakan kekerasan fisik secara legal. Yang kedua monopoli. Monopoli artinya mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Yang ketiga ada mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Selanjutnya ada fungsi negara. Fungsi negara yang pertama melaksanakan penertiban, yang kedua mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, yang ketiga pertahanan, dan yang keempat menegakkan keadilan. Selanjutnya adalah bentuk negara. Secara umum ada 3 bentuk negara, yaitu yang pertama ada negara kesatuan, yang kedua ada negara federal atau negara serikat, dan yang ketiga ada serikat negara-negara atau konfederasi. Elemen kekuatan negara. Yang pertama, TNI dan Polri, yang melaksanakan fungsi ketertiban dan pertahanan, serta keamanan negara dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari luar dan dalam. Yang kedua ada pemerintahan yang stabil dan bersih dari KKN. Yang ketiga ada jumlah penduduk yang didukung oleh kondisi, penyebaran penduduk yang merata, tingkat perekonomian yang tinggi, tingkat pendidikan yang tinggi, tingkat kesehatan yang tinggi. Dan yang terakhir ada wilayah dan sumber daya alam lainnya. Sistem pemerintahan negara. Secara umum ada 3 macam sistem pemerintahan yang dianut oleh negara-negara di dunia, yaitu yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial, yang kedua ada sistem pemerintahan parlementer, dan yang ketiga ada sistem pemerintahan dengan sistem referendum.
Sistem kelembagaan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut prinsip supremasi MPR. Lembaga MPR diberi kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dengan skema seperti berikut. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, struktur kelembagaan RI terdapat 8 lembaga negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional dari Undang-Undang Dasar. Yang membedakan masing-masing lembaga ini adalah dilihat dari fungsinya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antar lembaga negara dalam sistem tatanegaraan. MPR dengan DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi, DPR dengan Presiden, DPD, dan MK, DPD dengan DPR, BPK, dan MK, MA dengan lembaga negara lainnya, Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, KY, BPK dengan DPR dan DPD, Komisi Yudisial dengan MA. Selanjutnya ada konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari kata constituer, bahasa Prancis yang artinya membentuk. Maksudnya yaitu pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Yang pertama ada fungsi konstitusi. Ditinjau dari tujuannya yaitu menjamin hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pengusaha. Ditinjau dari penyelenggaraan pemerintahan, yaitu untuk dijadikan landasan struktural dari penyelenggaraan pemerintahannya menurut sistem ketatanegaraan tertentu. Pokok-pokoknya telah digambarkan dalam ketentuan undang-undang dasarnya. Selanjutnya dari sifat konstitusi atau undang-undang dasar. Dilihat dari perubahannya ada dua, yaitu yang pertama ada rigid atau kaku. Apabila untuk melakukan perubahan harus melalui prosedur yang sulit. Yang kedua ada fleksibel, yaitu apabila prosedur perubahan konstitusi atau undang-undang dasar sama dengan prosedur perubahan undang-undang. Dilihat dari isi atau pasal undang-undang ada dua. Yang pertama, undang-undang yang lengkap dan banyak pasal, dan yang kedua ada undang-undang yang sedikit pasal atau kurang lengkap. Yang ketiga ada kedudukan undang-undang dasar atau konstitusi. Kedudukan konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara sangat penting karena menjadi ukuran kehidupan dalam bernegara dan berbangsa. Untuk mengetahui aturan-aturan pokok yang ditujukan baik kepada penyelenggara negara maupun masyarakat dalam ketatanegaraan. Selanjutnya ada konvensi. Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara hanyalah sebagian dari hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, di samping itu berlaku juga hukum dasar tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Lalu ada institusi dan mekanisme perubahan konstitusi atau undang-undang dasar. Institusi yang melakukan perubahan terhadap konstitusi atau undang-undang dasar lazimnya diatur di dalam konstitusi undang-undang dasar itu sendiri. Inisiatif perubahan bisa dari kepala pemerintahan atau parlemen. Menurut C.F. Strong, perubahan konstitusi atau undang-undang dasar dapat dilakukan oleh yang pertama, pemegang kekuasaan legislatif, tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Yang kedua, oleh rakyat melalui suatu referendum. Yang ketiga, dilakukan oleh sejumlah negara bagian. Yang keempat, yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khususnya yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Selanjutnya kita akan membahas contoh kasus dari Mahfud MD, yaitu tentang pelanggaran konstitusi untuk kepentingan rakyat sudah terjadi sejak era Soekarno. Berita mengenai kasus pelanggaran konstitusi saat ini sudah tidak asing lagi untuk didengarkan, sebab pelanggaran konstitusi sudah ada dari zamannya presiden pertama di Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Mahfud MD mengatakan bahwa Presiden Soekarno melakukan pelanggaran konstitusi bukan untuk mementingkan dirinya, namun beliau melakukan pelanggaran konstitusi ini untuk kepentingan rakyatnya. Ada beberapa contoh pelanggaran konstitusi seperti penurunan Presiden Soeharto. Kasus ini sangat melanggar konstitusi sebab ada beberapa masalah yang membuat Presiden Soeharto memundurkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Dalam buku karya Ismail Suni yang berjudul Pergeseran Kekuasaan Eksekutif juga menjelaskan mengenai diperbolehkannya pelanggaran konstitusi untuk kepentingan rakyat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pelanggaran konstitusi untuk kepentingan rakyat sudah sering terjadi di Indonesia.
Selanjutnya kita membahas sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Sebenarnya konstitusi atau constitution berbeda dengan undang-undang dasar, dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Secara umum, terdapat dua macam konstitusi, yaitu yang pertama ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Lalu beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis tugas atau kewenangan itu. Salah satu yang paling ditemukan adalah pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam 3 jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah kekuasaan membuat peraturan perundangan atau legislatif, kedua, kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan atau eksekutif, ketiga, kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi atau dipisahkan di dalam konstitusi dikemukakan oleh Van Vollenhoven dalam buku karangan Staatsrecht over Zee. Ia membagi kekuasaan menjadi 4 macam, yaitu pemerintah atau Bestur, yang kedua perundang-undangan, yang ketiga kepolisian, yang keempat pengadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wani Fadila dengan NIM 1701620062. Selanjutnya ada Van Vollenhoven yang menilai kekuasaan eksekutif itu terlalu luas, karenanya perlu dibagi menjadi 2 kekuasaan lagi, yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kepolisian. Wirjono Prododikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia mendukung gagasan Van Vollenhoven ini. Bahkan ia mengusulkan untuk menambah dua lagi jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan kejaksaan dan kekuasaan pemeriksaan keuangan untuk memeriksa keuangan negara, serta menjadi jenis kekuasaan kelima dan keenam. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karena suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Ada kalanya, keinginan masyarakat ingin mengadakan perubahan. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak serius sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Pada dasarnya, ada 2 macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia ini. Dalam hal perubahan konstitusi, sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan atau pengganti konstitusi. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi groundwork telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun UUD 1945 itu sendiri. Apabila MPR bermaksud untuk mengubah UUD melalui pasal 37 UUD 1945, hal ini harus ditanyakan lebih dulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui sistem referendum. Perubahan Undang-Undang 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat tahun 2002 bersamaan dengan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu yang pertama ada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, penetapan Undang-Undang Dasar 1945.
Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Yang kedua ada periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan Republik Indonesia ternyata tidak input dari pihak Belanda. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara boneka. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga UUD yang harusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Selanjutnya, periode tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode feodal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama sebab terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas, perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar. Lalu, periode tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang. Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan sebab Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kemudian perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional. Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai dengan harapan rakyat. 4 tahap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi Undang-Undang Dasar 1945. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Dari sisi kualitatif, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat sangat mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan cita negara yang hendak dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis. Setelah berhasil melakukan perubahan konstitusional, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah tersebut. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 harus dilakukan mulai dari konsolidasi norma hukum hingga
dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 harus menjadi acuan dasar sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam menyelenggarakan negara dan kehidupan warga negara. Selanjutnya, konstitusi sebagai piranti kehidupan negara yang demokratis. Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa konstitusi berpesan sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam bernegara dan berbangsa. Maka, sepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negara dan warga negara. Konstitusi merupakan bagian dan terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Jika negara yang memilih demokrasi, maka konstitusi demokratis merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di negara tersebut. Setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem kelembagaan negara pasca amandemen. Sebagai kelembagaan negara, MPR RI tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi negara dan hanya sebagai lembaga negara. Seperti juga DPR, Presiden, BPK, dan MA. Dalam pasal 1 ayat 2 yang telah mengalami perubahan perihal kedaulatan, disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sehingga tampaklah bahwa MPR RI tidak lagi menjadi pelaku atau pelaksana kedaulatan rakyat. Juga susunan MPR RI telah berubah keanggotaannya, yaitu terdiri atas anggota DPR dan DPD, yang kesemuanya direkrut dalam pemilu. Perlu dijelaskan pula bahwa susunan ketatanegaraan dalam kelembagaan negara juga mengalami perubahan dengan pemisahan kekuasaan, antara lain adanya lembaga negara yang dihapus maupun baru lahir, yaitu sebagai badan legislatif terdiri dari anggota MPR, DPR, DPD, dan badan eksekutif presiden dan wakil presiden, sedangkan badan yudikatif terdiri atas kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Juga lembaga baru. Lembaga negara lama yang dihapus adalah Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. Tetap ada, hanya diatur terdiri di luar kesemuanya dan sejajar. Selanjutnya, ada hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan. Kehadiran MPR dalam sistem perwakilan dipandang sebagai ciri khas dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dengan adanya perubahan kedudukan MPR, maka pemahaman wujud kedaulatan rakyat tercermin dalam 3 cabang kekuasaan, yaitu lembaga perwakilan, presiden, dan pemegang kekuasaan kehakiman sebagai lembaga. MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, memilih presiden dan atau wakil presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan presiden dan atau wakil presiden, melantik presiden dan atau wakil presiden, serta kewenangan memberhentikan presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang dasar. Selanjutnya, konstitusional. Kedudukan konstitusional dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara sangat penting karena menjadi ukuran kehidupan dalam bernegara dan berbangsa untuk mengetahui aturan-aturan pokok yang ditujukan baik kepada penyelenggara negara maupun masyarakat dalam ketatanegaraan. Meskipun konstitusi yang ada di dunia ini berbeda-beda baik dalam hal tujuan, bentuk, dan isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu yang pertama itu sebagai hukum dasar. Dalam hal ini, konstitusi memuat aturan-aturan pokok mengenai penyelenggaraan negara, yaitu badan-badan atau lembaga pemerintahan dan memberikan kekuasaan serta prosedur penggunaan kekuasaan tersebut kepada badan pemerintahan. Lalu yang kedua sebagai peraturan hukum tertinggi. Dalam hal ini, konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi terhadap peraturan yang lain dalam tata hukum pada suatu negara. Dengan demikian, aturan-aturan di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dan harus sesuai dengan aturan yang terdapat pada konstitusi.
Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya bahwa hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja sebagai lembaga kenegaraan serta pelindung hak asasi manusia. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Lalu selanjutnya ada saran. Dengan adanya kasus pelanggaran konstitusi yang pernah terjadi di Indonesia, maka saat ini pemerintah harus bisa menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Lalu, dengan menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945, serta melaksanakan penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern. Antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem check and balance yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.